السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, dan itu sangat banyak, dan kebanyakan manusia justru lebih banyak mengingat apa yang belum mereka dapatkan dari nikmat Allah. Lalu kita kadang-kadang banyak sekali melupakan nikmat Allah yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Padahal kalau kita melatih diri kita, bahkan awalnya mungkin memaksakan diri kita, membiasakan diri kita, mujahadah diri kita, bersungguh-sungguh kita untuk selalu ingat nikmat Allah yang sangat banyak ini untuk kita syukuri, itu semuanya kebaikan bagi kita. Tidak akan menambah kerajaan dan kekuasaan Allah manakala ada seorang hamba, bahkan semua orang di muka bumi ini, ketika dia bersyukur kepada Allah, bahkan semuanya beribadah kepada Allah, tidak akan menambah sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, andaikan semua orang di muka bumi ini tidak bersyukur kepada Allah, kufur kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah, tidak akan berpengaruh sedikit pun pada zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semua itu manfaatnya bagi kita. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah, maka itu bagi dirinya. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَشْكُرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Allah berikan pilihan tegas. Siapa yang mau beriman, maka dia berimanlah, dan dia akan mendapatkan konsekuensi daripada keimanan tersebut. Dan di antara wujud iman kita kepada Allah adalah bersyukur terhadap nikmat Allah. Dan barang siapa yang kufur, baik itu dengan kekufuran yang besar atau dia kufur terhadap nikmat Allah,
walaupun dia memiliki asal iman, maka dia juga akan menuai akibat dari kekufurannya. Oleh karena itu, kalau kita bersyukur kepada Allah, itu kebaikannya bagi kita. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan membalas syukur kita itu dengan tambahan nikmat yang kita syukuri. Siapa yang bersyukur kepada Allah dengan nikmat ilmu yang kita dapatkan, Allah pasti menambah ilmu kita. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah atas hidayah dan kemudahan yang Allah berikan untuk dia mendengar hidayah, mendengar kebaikan, mendengar yang hak, menghadiri majlis ilmu, maka Allah berikan tambahan nikmat hidayah itu dengan semangat yang terus bertambah, dengan istiqamah yang semakin dikuatkan. Dia akan semakin menikmati apa yang dia dengar dari hidayah. Tidak semua orang yang mendengar Al-Quran dia menikmati Al-Quran itu ketika dia dengar. Tidak semua orang yang mendengar kebaikan, kebenaran dari Allah dan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, lalu dia akan bertambah tenang hatinya dengan dia mendengar kebaikan dan hidayah tersebut. Bahkan boleh jadi dia akan semakin keras hatinya, dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus bersemangat mujahadah. Kita latih diri kita, apa yang kita bisa lakukan dan kita dimudahkan oleh Allah lakukan dari kebaikan, maka itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah melarang di dalam Al-Qur'an orang-orang yang menyebut kebaikan dirinya ketika dia beribadah kepada Allah, baik itu yang berkaitan dengan ibadah dia sendiri kepada Allah. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Antumul fuqara'u ila Allah, kalian yang fakir kepada Allah. Karena orang yang jauh dari Allah, dia akan apa? Disesatkan oleh Allah. Dia akan dijauhkan dari ketenangan, kebahagiaan. Ya, walaupun dia tercukupkan dunianya, bahkan dunia yang dia dibentangkan itu semua akan menjadi istidraj, sebagai hujah Allah untuk semakin memperkeras azab bagi dirinya. Oleh karena itu perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah. Bahkan nikmat yang sedikit, kita bisa minum, kita bisa makan walaupun sedikit, sedikit harta yang kita dapatkan, bahkan keluangan waktu mungkin yang sedikit. Ya, dulu para salaf menghadiri majlis ilmu dan ibadah kepada Allah itu adalah kehidupan mereka seharian. Bahkan para anbiya dan para rasul semua seperti itu. Nabi Nuh alaihi salam setiap hari siang dan malam itu berdakwah, menasihati orang. Itu pun Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang-orang yang mengikuti beliau hanya 80 orang lebih sedikit, beliau tidak pernah berhenti. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Beliau Nabi Nuh berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku mendakwahi kaumku siang dan malam, setiap hari. Itu kehidupan mereka, para nabi dan para rasul. Mereka juga manusia biasa, mereka juga membutuhkan makan, mereka juga membutuhkan keluarga, mereka membutuhkan anak, dan itu fitrah mereka. Tapi mereka setiap hari mereka itu berdakwah siang dan malam. Para salaf dahulu juga menuntut ilmu, siang dan malam mereka menyibukkan diri dengan ilmu, sehingga pantas mereka itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas mereka itu mendapatkan keberkahan hidup yang banyak. Pantas mereka mendapatkan kebahagiaan yang besar walaupun sedikit dunia mereka. Sementara kita ingin seperti orang-orang di zaman salaf, bahagia, berkah hidupnya, ya, walaupun ujian mereka banyak. Jangan dikira tidak ada ujiannya, mereka ujiannya banyak, tapi mereka bahagia, berkah hidupnya. Kenapa? Karena mereka berjuang untuk hidayah Allah ini siang dan malam. Mereka menuntut ilmu. Pernah kita sebutkan di beberapa majlis tentang
majlisnya Imam Abi Zakaria Yahya ibn Ma'in. Beliau adalah sahabat utama, sahabat dekat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah. Hadir di majlis beliau itu banyak orang, dan orang-orang baru bisa mendekat di majlis beliau. Orang-orang itu harus nginap, ya. Jadi sehari sebelum majlis beliau itu orang-orang sudah pada nunggu di masjid, tidak mau meninggalkan majlisnya karena takut nanti ditempati oleh orang lain. Dan itu dikisahkan oleh Imam Zahabi dan juga ulama-ulama yang lain. Dan dikisahkan salah satu yang berkaitan dengan majlis beliau itu ada orang tua, sudah tua sekali, ya. Dia tidak mau tinggalkan tempatnya itu yang dekat dengan Imam Yahya bin Ma'in, ya. Sehari sebelumnya dia sudah tempati tempat itu, ya. Sampai dia karena tua, ya, beliau tua rahimahullah rahmatan wasi'ah, maksudnya jamaah yang hadir di majlisnya itu, karena saking tidak mau meninggalkan majlis, dia sampai siapkan botol, kalau dia kencing itu dia masukkan ke dalam bajunya, karena kalau dia keluar nanti tempat itu akan ditempati oleh orang lain. Dan orang-orang seperti inilah yang berhak untuk mendapatkan nikmatnya ilmu, yang berhak mendapatkan nikmatnya iman, yang menjadikan para sahabat meninggalkan Mekah dan Madinah itu tanpa sehelai pakaian kecuali yang melekat di badannya. Padahal mereka orang-orang kaya, bahkan sebagian berjalan kaki 400 kilo lebih dari Mekah ke Madinah itu, karena keberkahan iman yang Allah berikan kepada mereka, karena semangat mereka kepada apa? Ilmu ini. Nah, kita kalau mau seperti mereka, dan tidak mungkin seperti mereka, ya, artinya secara menyeluruh zaman ini tidak mungkin sama dengan zaman di zaman Rasulullah SAW. Tapi afradnya, kata para ulama, di setiap zaman itu ada orang-orang yang lebih utama dari orang-orang di zaman dahulu. Ada secara pribadi orang-orang di zaman tabi'in yang dia lebih mulia dibandingkan dengan zaman sahabat, kecuali dengan keutamaan sahabat. Artinya lebih utama dari sisi ilmu, lebih utama dari hal-hal yang lainnya, kecuali dari fadlus sohbah secara umum. Atau orang-orang di zaman tabi'in, mereka itu lebih utama daripada zaman tabi'in. Secara pribadi ada, baik secara ilmu ataupun yang lainnya. Tetapi keutamaan zaman, keutamaan secara jumlah orang-orangnya, zaman tabi'in lebih utama daripada zaman tabi'in. Tapi kita, karena jalan mereka jalan surga, maka kita juga berusaha bersungguh-sungguh dengan minta kepada Allah. Dan itu semua kalau kita dimudahkan bukan karena kekuatan kita, bukan karena harta kita, bukan karena ilmu kita, tetapi semua karena hidayah dari Allah. Ya. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Mereka sebagian, artinya dikisahkan sebagian orang di zaman Rasulullah SAW, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka menyebut-nyebut, membangga-banggakan dirinya bahwa mereka sudah diberikan Islam ini. Artinya seakan-akan dengan masuknya mereka ke dalam Islam, Islam ini menjadi kuat, Islam ini menjadi apa? Jaya, menjadi berwibawa. Qul, katakan wahai Muhammad, la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan kalian sebut-sebut tentang Islam kalian. Bahkan justru balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Bahkan dia Allah yang berhak untuk menyebut hal itu, dan dia yang menganugerahkan bahwasanya Allah berikan hidayah bagi kalian kepada apa? Kepada iman. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan dapat hidayah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan salat, tidak akan puasa, tidak akan kenal Al-Quran, tidak akan kenal sunnah Rasulullah SAW. Ada orang yang di zaman Rasulullah SAW tidak dapat hidayah, bahkan kerabat beliau. Bahkan Rasulullah SAW saking gigihnya beliau berdakwah, beliau mendatangi kabilah-kabilah itu, majalis mereka, tempat-tempat duduk mereka, ya.
walaupun beliau dicaci maki, walaupun beliau dibilang tukang sihir, walaupun beliau dibilang gila, tapi beliau berdakwah. Beliau kumpulkan orang di bukit Safa, beliau berdiri di bukit Safa mendakwahkan mereka. Dan mereka di atas kesyirikan, mereka di atas kufuran. Ya, beliau datangi, ya. Dan kita, masya Allah, di zaman ini banyak kemudahan bagi kita. Tapi kadang-kadang kemudahan kita untuk mendatangi tempat-tempat dakwah, tempat-tempat kajian ini, ya, menjadikan kita kadang-kadang diuji oleh Allah dengan kemalasan. Bahkan tidak terasa kadang-kadang nikmat majlis itu. Padahal majlis ilmu, apalagi kita di masjid, itu ada 4 keutamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang mereka kemudian membaca ayat-ayat Allah dan mengkajinya, melainkan Allah turunkan bagi mereka as-sakinah. Itu pasti. Kalau kita tidak dapatkan sakinah di majlis ilmu itu, berarti kita yang murajaah diri kita. Karena Rasulullah SAW huwa sadiqul masduq. Beliau jujur, benar, dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak berkata kedustaan sedikit pun. Kita harus murajaah diri kita. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Al-Fawaid beliau menyebutkan, kalau seseorang membaca Al-Quran lalu dia tidak merasakan nikmatnya Al-Quran itu ketika dia dengar, ketika dia baca, ketika dia kaji, tidak dia rasakan ketenangan kepadanya, bukan berarti Al-Quran itu tidak mempengaruhi dengan ketenangan, kebaikan, dan kebahagiaan. Tapi yang jadi masalah diri kita, hati kita, kata beliau. Dan beliau perumpamakan seperti orang yang sakit. Orang itu sakit, sebelum dia sakit, ketika dia sehat, semua itu terasa enak. Apalagi makanan dan minuman yang memang sudah apa? Sudah enak. Tapi begitu dia sakit, makanan dan minuman, kata beliau, yang paling enak pun menjadi tidak enak, bahkan tidak bisa dicicipi. Begitu dia mau minum, dia muntah. Begitu dia mau makan sedikit, dia muntah. Jadi bukan makanannya yang berubah tidak enak, tetapi fisiknya yang sakit, yang belum bisa menerima walaupun sedikit makanan dan minuman. Demikian juga kalau ada orang yang mengatakan, kok saya tidak tenang baca Al-Quran, atau saya merasa tidak suka dan tenang di majlis ilmu. Bukan masalah pada majlis ilmu, apalagi di sini dibacakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bukan masalah pada Al-Quran, masalah pada hati kita. Berarti kita minta, kata Imam Al-Qayyim, kalau orang merasakan hatinya seperti itu ketika dia mendengar Al-Quran, dia tidak tenang, maka dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala hatinya, karena hatinya sekarang sedang dalam keadaan sakit, atau bahkan dia sedang tidak memiliki hati yang sehat. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah akan turunkan as-sakinah bagi orang yang duduk di majlis ilmu. Kemudian yang kedua, Rasulullah katakan, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah akan melingkupi kita. Kita akan jauh dari laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang itu walaupun dia datang tidak paham dengan apa yang dia dengar, walaupun dia sekedar duduk mungkin temani temannya, dia tidak paham apa yang disampaikan, bahkan dia tidak bisa mendengar apa yang disampaikan, tetap dia akan mendapatkan kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW sifatkan orang-orang yang seperti ini, humul qaum la yashqa bihi jalisuhum. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka orang-orang yang berada di majlis ilmu, majlis yang di situ orang zikrullah,
orang-orang yang dekat kepada mereka, walaupun dia tidak berzikir, walaupun dia tidak mengetahui apa yang disampaikan di majelis ilmu itu, la yashqa bihim jalisuhum, tidak akan pernah susah, tidak akan pernah sengsara. Jadi kalau kita susah, diuji oleh Allah dengan kesusahan hati, datang ke majelis ilmu walaupun kita tidak paham, ya. Dan ujian di zaman ini besar. Jarang orang yang mau kadang-kadang menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Sekarang mudah semuanya, ya. Tinggal lihat internet, mau kajian ustadz, syekh, mana-mana bisa semua. Yang penting ada uang dan kota, iya kan? Tapi kita belum tentu, bahkan tidak dapat fadilah ini, ya. Dan kita tidak akan dapat fadilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam majlis ilmu, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Qala majalisudz dzikr, ay majalisul ilm. Jikalau kalian melewati kebun surga, maka singgahlah. Singgah walaupun tidak paham. Walaupun tidak paham. Dan pernah kita sebutkan, ada sebagian masyayikh itu berdakwah dan dia tidak bisa kecuali bahasa Arab. Di suatu negeri yang tidak mengenal sama sekali, suatu kampung atau daerah yang tidak mengenal sama sekali bahasa Arab. Tapi dia sampaikan. Dan beliau duduk sampai berapa bulan di sana. Akhirnya orang-orang di majlis itu lama-lama mulai belajar bahasa Arab, dan dia juga kemudian setelah datang kesekian kali banyak yang bisa berbahasa Arab. Antum melihat negeri Mesir. Negeri Mesir itu di mana? Di benua Afrika. Mereka asalnya bukan bangsa Arab. Begitu datang dakwah para sahabat ke negeri Mesir, ketika ditaklukkan negeri Mesir oleh sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sekarang Mesir itu menjadi orang Arab atau orang Afrika? Orang Arab. Dan bukan satu dua yang berbahasa Arab, hatta yang kecil-kecil juga berbahasa Arab. Aljazair itu juga di Afrika, Tunis, Libya, dan mereka berbahasa Arab. Dan dikatakan bangsa Arab karena mereka berbahasa Arab. Padahal usul mereka bukan orang-orang apa? Orang-orang Arab. Mudah-mudahan tempat ini, ya, dan orang-orang yang berada di sekitarnya, suatu saat mereka juga akan mengenal bahasa Arab. Ya. Coba sekarang banyak tempat di zaman ini, lihat keberkahan dakwah para sahabat dahulu. Satu negeri bayangkan berubah menjadi berbahasa apa? Bahasa Arab. Kan kita kenal di Indonesia sekarang yang ada kampung apa? Kampung Inggris. Tapi kita tidak dengar kampung Arab. Dan ini harus kita pertanyakan diri kita masing-masing. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di antara fatwa beliau tentang bahasa Arab, beliau mengatakan belajar bahasa Arab itu fardu ain. Dan itu kata guru kita juga, Syekh masyhur Hasan Salman. Beliau mengatakan fardu ain, setiap muslim mukallaf wajib belajar bahasa Arab. Baik dia bisa ataupun tidak bisa. Walaupun sampai dia mati tidak bisa-bisa, tetap harus belajar apa? Bahasa Arab. Itu pendapat Imam Syafi'i, itu kata beliau. Ya. Walaupun kita tidak dengar-dengar, belajar yang penting. Nah, belajar bahasa Arab, saya sebagian ulama seperti Imam Syafi'i mewajibkan. Dan itu bukan fardu kifayah, fardu ain. Betul ada ulama yang lain mengatakan fardu kifayah, tapi beliau mengatakan fardu ain. Dan bahasa Arab itu adalah syiar orang-orang Islam, syiar agama Islam, bahasa Al-Quran. Belajar bahasa Arab, ya. Anak-anak kita, kenapa dia bisa berbahasa ibu kita, berbahasa negeri kita? Ya kan dari kecil itu yang dia dengar. Iya kan? Jadi lingkungan ini harus kita berusaha apa? Bentuk. Tapi juga jangan bahasa Arab dipelajari sekedar sampai bahasa Arab. Tapi jadikan itu sebagai wasilah untuk kita mengetahui ilmu agama. Belajar Al-Quran dan hadis. Bahkan orang kalau menghafal Al-Quran, jangan semata menghafal Quran untuk menghafal saja.
tapi menghafal Quran, pelajari Quran. Yang paling penting itu adalah mengenal, memahami Al-Quran itu sendiri, tafsirnya. Kemudian juga yang berkaitan dengan amalannya. Artinya kita paham dan kita amalkan. Itu yang paling utama. Ya. Jadi kita belajar, terus belajar. Ya. Tidak boleh kita berhenti. Ya. Imam Ahmad pernah ditanya ketika beliau sedang menulis hadis dan beliau sudah tua. Ditanya beliau, "Ya Imam, ila mata al-ilm?" Wahai Imam, sampai kapan ilmu ini kita pelajari? Beliau mengatakan, "Minal mahbarati ilal maqbarah." Kita pelajari ilmu ini, ilmu Islam, ilmu sunnah, ilmu hadis ini, dari kita mulai mengenal pena sampai kita masuk ke kuburan, sampai kita mati. Dan Imam Ahmad itu pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang beliau membuka majlis ilmu. Dan itu bertahun-tahun. Setelah beliau disiksa, ya, penguasa pada saat itu bahkan 3 generasi penguasa, ya, mulai dari Khalifah Ma'mun, kemudian Mu'tasim, kemudian Wathiq. Itu 3 khalifah tidak membolehkan beliau untuk mengadakan majlis ilmu. Padahal beliau imamud dunia di zamannya. Baru kemudian Allah angkat ujian bagi beliau itu setelah kemudian yang menjadi khalifah al-mutawakkil. Dan beliau dimuliakan oleh khalifah al-mutawakkil. Bahkan khalifah al-mutawakkil ingin mendekatkan beliau supaya beliau tinggal di istana dan menjadi penasihat khalifah, tetapi beliau tidak ingin. Karena majlis ilmu beliau lebih beliau cintai dibandingkan dengan itu. Sampai ada seorang murid beliau dari Andalusia datang, bernama Baqi bin Makhlad, dan beliau kemudian dikatakan imam. Bahkan kemudian ketika dia datang setelah diberikan Imam Ahmad majlisnya untuk kembali, beliau didudukkan di sebelah Imam Ahmad. Kemudian beliau katakan, ini talibul ilm yang sejati. Jadi Baqi bin Makhlad ini datang dari Andalus, dari Eropa sekarang, dari Spanyol sekarang, datang ke Baghdad. Kemudian begitu masuk ke kota Baghdad, beliau mendengar bahwa Imam Ahmad dilarang untuk apa? Menyampaikan hadis. Akhirnya beliau datang ke rumahnya seperti orang yang meminta-minta, dengan pakaian seperti orang yang minta-minta, ya. Dan beliau meminta ilmu. Dan subhanallah, Imam Ahmad mengizinkan beliau datang setiap hari. Jadi kalau dia mengatakan ada peminta-minta gitu, Imam Ahmad keluar, kemudian disampaikan beberapa hadis, kemudian dia pergi. Dan itu berlangsung sekian waktu. Begitu Imam Ahmad diangkat ujian beliau oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Khalifah Al-Mutawakkil, beliau kemudian di awal majlis beliau ketika Baqi bin Makhlad, Imam Baqi bin Makhlad hadir di situ, beliau katakan, kamu duduk di sebelah saya. Beliau dudukkan di sebelah saya, sebelah Imam Ahmad. Kemudian beliau mengatakan, hadza huwa talibul ilm. Ini baru namanya penuntut ilmu yang apa? Sejati. Ya. Jadi jangan kita justru menuntut ilmu ini berubah-ubah. Ya, kapan laku dagangannya baru dia hadir majlis ilmu. Ya, kalau lagi dia senang sama istrinya, sama anak-anaknya baru dia datang. Kalau ribut sama istrinya justru tidak mau datang. Justru kalau antum ribut datang. Mungkin sebab itu kemudian semua menjadi aman. Atau kalau lagi susah, kita justru tawassul dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, karena di situ diturunkan sakinah, di situ diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat juga melindungi orang-orang di majlis ilmu itu. Bayangkan Jibril alaihissalam yang disifatkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, beliau memiliki 600 sayap, yang 600 sayap itu yasuddul ufuq, dia menutupi ufuk langit. Saking besarnya
Jibril alaihissalam. Dan para malaikat akan melindungi majlis-majlis ilmu. Kalau kita ingin tempat kita ini didatangi oleh para malaikat, hidupkan majlis ilmu, hidupkan majlis Al-Quran, hidupkan majlis sunnah Rasulullah SAW. Juga rumah-rumah kita seperti itu. Kalau ingin didatangi oleh para malaikat, kalau tidak akan datang syaitan yang akan apa? Menjauhkan kita dari kebahagiaan. Jadi para malaikat akan melindungi kita, ya. Dan kita akan merasakan ketenangan walaupun kita sendiri, walaupun kita sedikit. Dan mudah-mudahan, dan ini di masjid ini, di Masjid Syekh Abdurrahman bin Salim Al-Muzaini hafizahullah, dan ini mungkin majlis yang pertama. Semoga antum dan kita semua yang pertama kali menghadiri majlis di masjid ini, dan semoga setelah itu majlis sampai hari kiamat akan ada di tempat ini. Dan kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu min ujurihim syai'an. Barang siapa yang pertama kali menghidupkan satu sunnah dari sunnah Rasulullah SAW, yang pertama kali berbuat baik, suatu kebaikan, menghidupkan satu kebaikan atau menghidupkan suatu kebaikan di tempat tertentu, dan itu sunnah hasanah, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan, dan pahala orang-orang yang mengikuti dia sampai hari kiamat tidak akan. Mudah-mudahan kita orang-orangnya di majlis saat ini. Oleh karena itu kita harus, kata para ulama, betul biasa suatu yang baik awalnya itu sedikit, tapi tetap kemuliaan yang awal yang sedikit itu dibandingkan dengan setelahnya yang banyak. Karena yang banyak setelahnya, kebaikan-kebaikannya akan didapatkan oleh orang-orang yang pertama kali melakukan kebaikan itu. Dan semoga Allah mencatat kita untuk hal tersebut. Kemudian keutamaan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut kita pada makhluk yang di sisinya, itu para malaikat, ya. Kita kalau disebut sama guru kita, oleh seorang syekh, seorang alim di majlis beliau, kita pasti senang, merasa dimuliakan. Atau orang-orang dunia disebutkan namanya atau disebut namanya oleh ahli dunia, dia akan berbangga. Maka bagaimana kita, karena kita di majlis Allah menyebut kita di depan para malaikatnya, ya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan ini keutamaan yang besar, keutamaan besar. Dan hidayah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala manakala kita diberikan hidayah kepada Islam, hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian diberikan sabat, tasbit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di atas hidayah. Seperti sabda Rasulullah SAW, wasiat beliau kepada seorang sahabat, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Apa yang kita mulai baik, kita berdoa kepada Allah dan istiqamah supaya akhirnya juga apa? Baik. Li'anna al-ibrah bil khawatim. Yang menjadi ibrah itu adalah akhir kita. Ya. Kemudian juga karena majlis ini sebenarnya majlisnya ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu itu harus mensupport, ya, mendukung suaminya untuk hadiri majlis ilmu. Ya. Karena ibu-ibu itu surganya adalah para suami. Ada seorang sahabiyah, wanita sahabat, ditanya oleh Rasulullah SAW, "Adzatu ba'lin anti?" Apakah kamu itu seorang wanita yang memiliki suami? Kata dia, "Ya Rasulullah." "Na'am ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada wanita sahabat ini, "Unduri aina anti min ba'liki, innama huwa jannatuki wa naruki." Lihatlah posisimu, kedudukanmu, sikapmu, perilakumu dari suamimu, karena sungguhnya suamimu adalah
sorgamu atau nerakamu. Ya. Dan itu pernah kita sebutkan di majelis. Kali ini majelis ibu-ibu sebenarnya ini. Ya. Sebenarnya yang laki-laki harus hadir sedikit, yang banyak hadir harus ibu-ibu. Ya. Jadi majelis ini majelis muslimah ummahat. Ya. Jadi lihat para ibu-ibu posisi dan kedudukannya dari suaminya. Ya. Jadilah Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah SAW, yang beliau dulu adalah orang yang kaya raya, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul dan menikah dengan beliau Rasulullah SAW membawa perniagaan Khadijah yang kemudian menjadi istrinya ke negeri Syam dan ke beberapa negeri. Dan kemudian harta benda itu digunakan untuk apa? Untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah lupa dengan Khadijah. Walaupun setelah itu dia punya 9, bahkan pernah 11 atau 13 istri. Tidak pernah lupa. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan dalam satu riwayat, tidak pernah aku cemburu seperti cemburuku kepada Khadijah. Tidak pernah beliau cemburu ke istri-istri yang lain seperti cemburunya kepada Khadijah. Padahal Khadijah itu tidak pernah aku lihat, tidak pernah aku bertemu dengan dia. Karena saking Rasulullah SAW sering menyebutnya. Maka hendaklah kita menjadi istri-istri yang selalu dikenang oleh suami dengan kebaikan, dengan perjuangan, bukan justru sebaliknya. Karena seorang wanita, sabda Rasulullah SAW, "Idza matatil mar'ah wa zawjuha anha radin, dakhalatil jannah." Seorang wanita kalau dia wafat dan dia wafat dalam keadaan suaminya ridha kepada dia, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Karena suaminya itu surganya atau nerakanya. Ya. Jadi ibu-ibu tidak perlu dengar orang-orang ya yang sebagian kadang-kadang dia merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada suaminya. Walaupun suami Anda itu orang yang miskin, orang yang mungkin secara sosial, status sosial di bawah kita, tetap suami itu suami. Yang itu surga kalian. Yang kalau kalian tidak taat kepadanya, dia akan menjadikan kalian itu masuk ke dalam neraka. Dan kewajiban kepada suami itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kewajiban kalian kepada ibu-ibu kalian, kepada bapak-bapak kalian. Dan itu ijma' ulama bahkan kata sebagian tentang hal tersebut. Dan itu ditakrir oleh Syekhul Islam dan juga yang lainnya. Ya. Dan ini butuh kesabaran. Jadi para istri itu butuh dia sabar, Masya Allah. Ya. Dan itu sepertinya mudah, tetapi itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga begitu para suami. Suami juga harus sabar. Sabar sama istri. Sabar. Apapun tingkah lakunya. Ya. Dan beda, kita sebutkan di beberapa majlis, beda antara amar ma'ruf nahi mungkar kepada istri dengan orang-orang yang lain. Seperti bedanya orang amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa dibandingkan dengan orang biasa. Kalau kepada penguasa amar ma'ruf nahi mungkar itu, kalau mengingkari kemungkaran tidak boleh disampaikan terang-terangan dan sebagainya. Ya, dan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyakhudh biyadihi wal yakhlu bih wal yansahhu fa in qabila fadhaq wa in lam yaqbal faqad adda ma alayh." Kalau seseorang itu melihat pemimpinnya, penguasanya sesuatu yang dia benci dalam urusan agama, maka hendaklah dia pegang tangannya, lalu dia berduaan dan dia nasihati. Ya, dia nasihati. Kalau dia terima, alhamdulillah, berarti itu yang seharusnya. Dan kalau dia tidak terima, maka sungguh dia telah menunaikan apa? Kewajiban yang telah dia dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu bagi siapa? Penguasa.
Ya juga seorang lagi kepada istri itu beda. Rasulullah SAW pernah di majlis, ya. Kemudian di situ ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Lihat ini cara ingkarul munkar seorang suami kepada apa? Istri. Ya. Kemudian tiba-tiba ada utusan dari istri Rasulullah SAW yang lain membawakan makanan bagi beliau. Ya. Begitu dilihat oleh Ummul Mukminin Aisyah, beliau marah. Lalu dipecahkan itu. Ya. Bejana yang isinya makanan itu tumpah di hadapan Rasulullah SAW. Kira-kira kalau kita digitukan gimana? Nah, tambah takut atau dia bakal marah kan? Iya, antum dipermalukan di depan publik. Ya. Tapi beliau diam. Beliau hanya mengatakan gharat ummukum. Ibu kalian lagi cemburu dia. Dan beliau tidak bilang, oh, kamu wajib ini, kamu pecahkan ini, ganti ini, haram hukumnya, dalilnya dari Al-Quran ini dan sebagainya. Tidak ada. Beliau diam. Beliau diam. Nah, begitu Ummul Mukminin tenang dan sebagainya, ya, setelah beliau tenang, beliaulah yang kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa yang saya perbuat dengan apa yang saya pecahkan? Jadi beliau tidak ungkit-ungkit sama sekali. Beliau justru yang bertanya. Kata Rasulullah SAW, ya kamu ganti dengan yang lain begitu. Tapi sekarang memecahkan milik orang lain, apalagi itu di depan Rasulullah atau di depan siapa misalnya, itu mungkar atau bukan mungkar? Mungkar itu. Karena berarti kita merusak hak orang lain. Kemudian di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Nah, ini kalau mau mengamalkan hadis sebelah tidak melihat praktik Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Man ra'a munkaran falyughayyirhu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Nah, sekarang apa yang terjadi itu mungkar atau bukan? Mungkar. Rasulullah suami atau bukan? Suami beliau. Dan beliau qawwam, beliau pemimpin. Berarti lebih kuat dibandingkan dengan apa? Istri beliau. Tapi sekarang orang yang lebih kuat kalau mengingkari yang di bawahnya, dia pakai apa? Pakai tangan. Kekuasaan maksudnya. Ya. Rasulullah SAW melakukan itu? Tidak. Beliau diam. Dan ini faedah bahwa kalau mengingkari ya yang terjadi antara suami istri, juga istri harus sebaliknya seperti itu. Jangan pas suaminya yang salah kemudian dia tidak sabar terhadap suaminya, demikian juga sebaliknya dia harus apa? Sabar. Dan tidak bisa kita katakan, oh barangkali mungkin Rasulullah SAW mengingkari dengan hatinya. Tidak, mengingkari dengan hati itu selemah-lemah apa? Iman. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah SAW lemah imannya? Gak mungkin. Beliau itu berani berdakwah, beliau imam, imamud du'at, imam al-anbiya wal mursalin. Ya. Tapi begitulah Rasulullah SAW mengajarkan, ya, mengajarkan kepada kita bagaimana meletakkan sesuatu dari syariat itu sesuai dengan tempatnya. Dan itu menunjukkan syafaqah, ya, kasih sayang, kelembutan, kebaikan Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau. Khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Ya. Jadi bukan laki-laki sejati itu yang setiap hari dia pukul istrinya. Bahkan mungkin dia telepon temannya, ini baru ada pukul istri anak ini. Jadi kebanggaan, waliyadzubillah. Dan itu berarti seburuk-buruk orang. Ya, kalau Nabi mengatakan sebaik-baik kalian yang paling baik kepada istrinya,
Berarti seburuk-buruk orang yang berkaitan dengan rumah tangga, orang yang paling buruk kepada apa? Kepada istrinya. Rasulullah SAW walaupun ada syariat, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, dan beliau juga ajarkan, membolehkan pada kondisi tertentu laki-laki untuk memukul wanita setelah dia nasihati, setelah dia pisah. Rasulullah SAW tidak pernah memukul istri-istri beliau. Dan istri beliau ketika sampai wafat itu 9. Ya, ini istrinya satu-satunya, setiap hari dipukul. La haula wala quwata illa billah. Ya, walaupun memang orang kadang-kadang diuji dengan istri yang wal'iyadzubillah, ya, yang laki-laki harus sabar, ya. Ada disebutkan, ini kisah penting supaya para suami sabar juga. Ya, juga jangan kesabaran dan harus sabar ya seorang suami itu dimanfaatkan oleh para istri. Wah, kita caci maki dia setiap hari, pasti dia sabar karena dia ngaji sunnah gitu. Oh, bukan begitu. Iya. Mungkin di dunia kau bisa caci maki dia, di akhirat kamu dimasukkan ke dalam api neraka. Api neraka. Ya, suami sabar aja, yang penting kita masuk surga begitu. Disebutkan oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani, gurunya Imam Bukhari, di dalam kitab Hilyatul Awliya, kisah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau ini orang yang sederhana hidupnya, ya. Setiap hari pekerjaannya itu mencari apa? Mencari kayu bakar, dan itu dia jual ke pasar. Setiap hari beliau itu mencari kayu bakar. Orang ini disebutkan oleh Imam Abu Nu'aim, gurunya Imam Bukhari, ya. Kemudian orang-orang di kampungnya itu heran, kaget, dan mereka katakan ini wali-wali Allah, beliau ini wali Allah. Jadi dia setiap pulang keluar dari hutan itu selalu dilihat membawa kayu-kayu bakar itu sambil menunggang harimau besar. Dan harimau itu bukan satu, besok beda harimaunya. Dan itu berjalan sampai sekian tahun. Jadi setiap dia, sampai orang-orang awalnya pada takut, kok dia bisa menaklukkan harimau, besoknya beda harimaunya. Iya. Dan beliau tunggang itu, dia naiki harimau itu, dan kemudian kayu-kayu bakar yang beliau dapatkan itu dinaikkan. Akhirnya setelah sekian tahun, karena sudah dianggap biasa oleh orang-orang kampung itu keluar di hutan seperti itu, tiba-tiba dia lihat capek, keringat, dia pikul sendiri. Terus sekian hari, sekian minggu kok tetap tidak ada lagi harimau yang ditunggangi. Akhirnya ditanya, kan berapa tahun itu kamu kalau keluar dari hutan itu sambil menunggang harimau besar dan berbeda-beda lagi. Ya. Kenapa, apa yang terjadi kok sekarang tidak gitu? Kata beliau, dulu waktu aku nunggang harimau keluar dari hutan, kemudian dimudahkan oleh Allah, aku punya istri yang kasar, setiap hari mencaci maki dan sebagainya, dan saya sabar. Dan subhanallah, Allah muliakan aku dengan menundukkan harimau besar. Ya. Makanya ada orang-orang jamaah itu mengatakan perempuan kalau seperti itu namanya macanah, namanya itu. Macanah itu. Istri macan gitu. Iya. Sabar. Ya, sabar. Sabar sampai masuk ke dalam surga. Yang penting dia harus ketaatan. Memang semua wanita itu ya ada yang tahan diri dan sebagainya. Dan itu tidak mengurangi dia selama dia salihah, baik dan sebagainya. Ya. Maka itu tabiat, ya. Tabiat yang seorang laki-laki harus sabar. Jadi Allah tundukkan bagi dia harimau itu, begitu kemudian dia bilang, nah sekarang kamu lihat saya ini tidak lagi bersama harimau itu, karena istri saya dulu itu dia mati. Kemudian Allah gantikan dengan seorang istri yang salihah, baik, lembut. Ya. Akhirnya Allah gantikan itu harimau yang Jina itu kemudian menjadi wanita yang salihah ini. Ya. Ya, dunia seperti itu.
Kata Imam Ibnul Jauzi, ad-dunya wudi'at lil bala falyuwattin al-'abdu nafsahu 'ala as-sabr. Jadi dunia ini memang diletakkan, diadakan oleh Allah itu untuk ujian. Dan ujian itu jangan dikira hanya kesulitan atau kekurangan seperti kita sering sebutkan. Kemudahan itu juga ujian. Apa tandanya bahwasanya kemudahan itu ujian? Kalau kita semakin mudah hidup kita, harta bertambah, mungkin istri itu akan semakin baik, tapi kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kemudahan itu bukan apa? Kebaikan bagi kita. Ya. Justru kadang-kadang kesulitan itu bermanfaat. Ya. Kalau itu sebagian salaf itu mengatakan, saya tahu diri saya berdosa itu dengan perilaku istri saya. Kalau dia lagi baik istri itu. Ya walaupun kadang-kadang walaupun suaminya baik, tapi istri kadang-kadang tidak baik, atau juga sebaliknya. Oh itu sebagian para nabi diuji dengan istrinya, bahkan mereka bukan hanya tidak baik, tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh para nabi tersebut. Ya. Nabi Nuh tidak diikuti oleh istrinya dalam keimanan. Nabi Lut juga seperti itu. Ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau-beliau ini nabi dan rasul. Nah, kita bukan nabi dan rasul. Oleh karena itu setiap kita, dan ini kita ingatkan diri kita semua yang ada di majelis ini juga, apapun posisi kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai bapak, yang penting kita ini adalah hamba Allah dan bercita-cita untuk masuk ke dalam surga Allah. Suami sabar dengan istrinya, dia berharap dengan itu dia masuk ke dalam surga Allah. Istri sabar dengan suaminya, dia berharap dengan sabarnya itu dia masuk ke dalam surga. Anak yang orang tuanya mungkin tidak mengikuti hidayah yang dia di atasnya, dia sabar dengan bapaknya, dan dengan itu insya Allah dia akan masuk ke dalam surga Allah. Seorang bapak, dia dapatkan anaknya tidak mengikuti dia dalam kebaikan, dia sabar sebagai orang tua, terus dia dakwahi seperti sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, mendakwahi kaumnya, tentu yang paling utama dia dakwahi istri dan juga anaknya, yang kemudian tidak ikut dakwah beliau selama 950 tahun. Dan itu setiap hari, setiap apa? Malam. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Beliau Nabi Nuh berkata, wahai Rabbku, aku dakwahi kaumku siang malam. Selama berapa tahun? 950 tahun. Ya kita tidak usah 950 tahun, 70 tahun saja, atau 50 tahun, atau yang baru nikah ini misalnya, baru 1 tahun. Ya, karena ada orang mengatakan ada Ustadz, dia bilang, saya ini capek sama istri ini. Andaikan Allah mudahkan saya itu punya setengah istri, lebih baik saya punya setengah istri sudah. Setengah istri dia bilang. Ya gimana tuh punya setengah istri dia? Subhanallah. Dan dia cerita, beliau itu seorang pengusaha, orang kaya, hartanya cukup untuk menafkahi istrinya, tapi diuji oleh Allah sampai dia mengatakan, lebih baik saya punya setengah istri kalau ada, daripada punya istri satu penuh gitu. Tapi subhanallah, beliau punya kakak, 3 istrinya, tenang hidupnya, dia tidak bisnis, tidak ini, ya, kerjaannya hanya ngaji, dakwah dan sebagainya. Ya, kalau saya Ustaz, setengah istri cukup sudah saya. Kalau ada. Nah, itu ujian orang. Oleh karena itu ibu-ibu sabar kalau diuji oleh Allah dengan suami, atau dengan orang tua, atau dengan anak. Ya, seorang bapak, seorang ibu yang mendidik misalnya, disebutkan di dalam hadis, bahkan walaupun itu satu anak perempuan, ya, man ala jariyataini au bintaini fa ahsana ilaihima kanata sitran lahu 'anil nar atau hijaban minan nar.
atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seseorang kalau dia punya 2 orang anak perempuan, lalu dia berbuat baik kepadanya dan dia mendidiknya dengan baik, kelak wanita ini, 2 wanita ini akan menjadi penghalang dia dari api neraka. Ya, dunia ini sebentar dunia ini, ya, sebentar. Dan kita diuji beda dengan umat dulu, ada yang 1000 ratusan dia punya umur. Ya, seperti tadi Nabi Nuh 950 tahun beliau berdakwah. Di Sahih Bukhari disebutkan ada nabi yang datang nanti di mahsyar di hari kiamat tidak punya pengikut sama sekali. Ada yang 1 pengikutnya, ya, ada yang 2 pengikutnya. Ya, mungkin yang 1 pengikutnya itu hanya istrinya saja mungkin. Ya. Ada yang 2 pengikutnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih di riwayat Bukhari, "Uridat 'alayya al-umam wa ya'ti an-nabiy wa ma'ahu rahtun wa ya'ti an-nabiy wa ma'ahu ruhaytun wa ya'ti an-nabiy wa ma'ahu thalatha wa ya'ti an-nabiy wa ma'ahu ithnan wa ya'ti an-nabiy wa ma'ahu wahid wa ya'ti an-nabiy wa laysa ma'ahu ahad." Perhatikan ini. Jadi kita harus berbesar hati. Ya. Jangan kita kalau kajian itu, kalau lihat dulu di masjid banyak kan yang hadir. Kalau sedikit tak jadi dia pergi. Ya. Jadi walaupun sedikit hadir, ya, supaya kita masuk ke dalam ayat yang kita sebut tadi. Wa qalilum min ibadiya asy-syakur. Ya. Pernah kalau tidak salah dalam riwayat sahabat Abdullah bin Umar, saya masuk sini dulu. Beliau pernah ketika tawaf di Ka'bah, ya, beliau mendengar ada seorang yang berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Terus dia ulang-ulang itu. Akhirnya dia ditanya oleh sahabat Abdullah bin Umar, apa maksudmu? Ya Allah, jadikanlah aku dari yang sedikit. Terus dia menjawab, aku ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiya asy-syakur, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Di dalam hadis yang sahih tadi, Rasulullah berkata, diperlihatkan kepadaku umat-umat sebelum kalian, dan kelak akan datang di mahsyar seorang nabi dan dia punya pengikut hanya rahtun. Rahtun itu jumlah dari 3 sampai 10. Kemudian akan datang sebagian nabi dengan jumlah ruhayatun, lebih kurang dari itu. Kemudian beliau menyebutkan lagi ada yang datang dengan 3 orang atau 2 orang. Ada nabi yang datang dengan hanya 1 orang pengikut. 1 orang, bayangkan. Dan umur para nabi dulu, ya, apalagi yang zaman Nabi Nuh dan setelahnya, itu ratusan. Nabi Nuh alaihissalam itu 1000 tahun umurnya. 1000 tahun beliau. Beliau berdakwah 950 apa? Yang lainnya ratusan tahun. Ada yang 400 tahun, ada 500 tahun. Ya. Jadi kita harus sabar. Ya. Apalagi kalau kita hanya mendengar dakwah. Orang yang berdakwahnya disuruh sabar. Ya, orang yang berdakwah ini dia bicara, dia akan berhadapan dengan masalah, dengan dakwah dan sebagainya. Jadi kita harus lebih sabar juga. Ya. Kemudian beliau Rasulullah mengatakan, dan datang nanti juga nabi, artinya masing-masing nabi akan datang dengan pengikut mereka. Ada yang datang dengan 1 pengikut saja. Ada juga yang datang tanpa pengikut. Dan tidak boleh dan tidak bisa kita katakan bahwa nabi ini berarti dia tidak bersungguh-sungguh dalam dakwah. Tapi memang itu yang Allah berikan, hidayah dari kaumnya. Ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Dan ini menunjukkan bahwasanya dakwah itu, kita menyampaikan yang hak itu, yang penting kita sampaikan. Orang itu terima atau tidak, kita sampaikan. Tetap kita akan dapat pahala, tetap akan kita dapat ajr. Ya, kita bersabar. Nah, demikian juga para istri, para ibu-ibu, tetap dakwahi anaknya juga. Ya, dan itu dakwah kalian di rumah, dakwahi suaminya juga. Kalau lalai dan sebagainya, dakwahi anak-anak, ajarkan mereka. Ya.
Semoga anak-anak kita itu menjadi orang yang alim. Mungkin kita tidak menjadi ulama, tapi anak-anak kita menjadi ulama, orang yang berdakwah, yang kemudian memiliki pengikut, mungkin nanti yang mendengar dakwahnya jutaan orang. Seperti sebagian sekarang orang diberikan oleh Allah al-qabul, penerimaan di tengah umat, ulama-ulama yang jutaan bahkan miliaran orang yang akan mendengar dakwah beliau. Dan itu pahalanya mengalir kepada ibu bapak mereka. Walaupun ibu bapak mereka awam, walaupun tidak bisa bahasa Arab, walaupun tidak bisa baca Quran, ya. Mungkin orang itu walaupun tidak alim sebagai orang tua, anak yang kemudian menjadi orang alim. Mungkin, ya. Dan kita tidak boleh berkecil hati. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an, dan jangan kalian remehkan kebaikan itu walaupun sedikit, walaupun dia kecil, ya, karena boleh jadi itu menjadi sebab yang besar. Mungkin saya di majelis kita ini pernah sebutkan, ya, apa yang dikatakan oleh gurunya Imam Bukhari, Imam Ishaq bin Rahawayh atau Rahawayh, sebagian menyebutkan seperti itu. Ketika Imam Bukhari hadir di majelis gurunya ini, beliau mengatakan kalimat yang ringkas, dan beliau subhanallah akan dapat ajarnya insyaallah. Ya. Beliau mengatakan apa di majelis beliau, yang di situ ada muridnya bernama Muhammad, dan itu Imam Bukhari. Beliau Imam Ishaq mengatakan, "Lau anna ahadakum jama'a ma sahha min ahadisi Rasulillah SAW." Andaikan ada salah seorang dari kalian ini yang mau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Apa kata Imam Bukhari? Fawaqa'a dzalika fi qalbi. Itu justru menggugah hati saya. Ya. Saya tersentuh dengan perkataan apa? Gurunya. Dan itu yang menjadikan kemudian beliau menyusun Sahih Bukhari selama 16 tahun. Dan meneliti, bukan hanya ngumpul-ngumpulkan, atau sekarang kita hanya nge-share dan sebagainya. Kadang-kadang sebagian nge-share tidak tahu itu dia share hadis palsu atau hadis sahih. Hati-hati, maka kita juga. Iya, sebagaimana kita dapat pahala kalau sebar hadis yang sahih, kita juga akan dapat dosanya, apalagi kalau di medsos ini. Iya, makanya sering diingatkan, kalau kita belum tahu ilmunya itu jangan sembarang. Oh, ini sepertinya bagus ini sepertinya. Iya. Terus lalu kita kirim, ternyata hadis apa? Palsu, dapat dosa kita. Kalau dia sebar, kita yang dapat mengalir dosa dari orang-orang yang apa? Dapat. Jadi kita hati-hati. Kita juga jangan sembarang lihat yang ada di medsos itu. Ya, kita kan nggak tahu orang di medsos itu apakah dia syaitan atau manusia, atau ya, kita harus tahu mana yang kita buka, mana yang tidak boleh kita buka dan sebagainya. Ya. Karena kita bisa tersesat nanti. Ya, karena agama itu seperti yang disebutkan oleh para ulama, di antara Imam Abdullah bin Mubarak, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu ini, ilmu hadis ini adalah agama. Maka hendaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya. Kalau kita salah mengambil obat, ya, salah mengambil obat, lalu kita ambil untuk fisik kita ini, salah kita ambil, ya, seperti ada sebagian dia pikir ada di tempat temannya itu ada minuman, ya, ternyata itu apa namanya, cairan untuk ngepel itu. Jadi karena di situ kamar temannya, dia panggil langsung dia minum, ya, kayak keracunan gara-gara itu. Dan kalau dia saleh, kalau dia beriman, kalau la qaddarallah dia mati di atas kebaikan. Tapi kalau yang kita minum dari agama ini, dari ilmu ini, yang dia akan mempengaruhi hati kita, karena kalau ilmu yang kita dapat itu ilmu yang benar, maka itu yang menghidupkan hati kita. Kalau yang kita dapatkan itu salah, tidak benar, maka itu yang akan merusak apa? Hati kita. Kalau kita rusak hati kita, maka akan rusak juga yang lainnya. Maka harus kita berhati-hati.
Ya, harus berhati-hati. Demikian juga kita harus berjuang benar-benar. Ya, coba kita muhasabah diri ya, kita semua ini yang di majelis ini atau yang mendengar ini. Muhasabah diri. Ya. Kita kadang-kadang pingin dimuliakan oleh Allah, kita ingin jaya dan sebagainya, kita ingin bahagia dan sebagainya. Tapi kita untuk agama ini kadang-kadang bakhil. Ya, baik itu waktu kita, harta benda kita, ya. Kalau kita untuk dunia, kadang-kadang kita harus beli buku untuk bisnis kita atau dunia kita, itu berani kita beli atau kita cari atau kita ikut seminar-seminar ini, ya, berbiaya kadang-kadang, iya kan? Seminarnya di hotel-hotel dan sebagainya, ya. Harus ikut paket ini dan sebagainya, itu berbiaya. Coba kita renungkan itu, ya. Padahal itu kalaupun kita dapat hanya dunianya saja. Nah, ini untuk akhirat kita kadang-kadang susah. Ya. Ya, ini juga saya ingatkan nih para orang tua. Ya, yang selalu dicari ini di mana ya kira-kira tempat sekolah yang gratis katanya. Jadi bukan dia tanya mana tempat sekolah, mana tempat menuntut ilmu yang benar. Yang di situ diajarkan Quran dan Sunnah. Yang pertama dilihat itu gratis atau tidak. Iya. Masuk surga itu tidak gratis. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna sil'atallah ghaliyah, ala inna sil'atallah al-jannah." Ketahuilah, barang perniagaan Allah itu mahal. Dan barang perniagaan Allah yang mahal itu adalah apa? Surga. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sungguhnya Allah membeli dari kaum mukminin, yaitu jiwa mereka, nyawa mereka, harta mereka, bahwa mereka akan diberikan surga oleh Allah. Artinya ditransaksikan atau diniagakan oleh Allah dengan apa? Dengan surga Allah. Dan itu perniagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti orang tidak boleh gratis menuntut ilmu, tidak ada masalah. Ulama-ulama juga dulu mereka gratis menuntut ilmu. Tapi kalau kita ada beban harus berkorban, dan para ulama juga berkorban dulu. Imam Ali bin Madini kita pernah mungkin sebutkan, beliau teman dekat Imam Ahmad bin Hanbal, dan beliau punya orang tua itu orang kaya. Begitu dapat warisan setelah meninggal orang tuanya, warisan yang banyak, itu habis hartanya itu sampai untuk beli sendalanya tidak ada. Ini tolong diperhatikan ini. Kita perhatikan, beli buku, beli kitab, tanya, ya. Kalau kita butuh berbiaya, dan insya Allah dengan itu harta kita diberkahi, dan dengan itu mungkin kita akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah sebutkan hadis Rasulullah SAW, ada dua orang bersaudara di zaman beliau. Satu saudaranya ini duduk di majlisnya Rasulullah SAW. Kemudian satu saudaranya ini di rumahnya mencarikan nafkah untuk saudaranya yang menuntut ilmu. Lalu ketika dia datang menjenguk saudaranya ini, dia bicara kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku yang membiayai saudaraku ini sehingga dia bisa mengambil ilmu, mendengar hadis Rasulullah SAW, mendengar ayat-ayat Al-Quran." Apa sabda Rasulullah SAW? "La'allaka turzaqu bihi." Boleh jadi kamu diberikan rizki oleh Allah karena sebab apa? Saudaramu ini. Apalagi itu anak kita sendiri. Masya Allah, saya temukan ada orang, dan Masya Allah, Allah bukakan dia dunia, ya. Itu setiap bulan dia biayai orang yang menuntut ilmu itu 2.500-an orang, dan itu di Indonesia. Dan dia santai di rumahnya itu bisnis, santai bisnisnya. Dan itu dari orang miskin asalnya, dan saya tahu orangnya. Masya Allah. Dan dia disebutkan oleh sebagian orang-orang yang kenal beliau, itu kalau rugi, namanya orang bisnis itu ada untung, tidak pernah marah. Dia bilang, saya pernah miskin dulu, jadi terbiasa ini harta dikasih oleh Allah SWT. Tapi beliau itu kalau marah, luar biasa marah itu, kalau telat dikirimin itu anak-anak asuhnya yang 2.500-an orang, ya, dan itu bertambah, berkurang dan sebagainya. Dan itu bukan anaknya, bukan keluarganya. Ini apalagi anak kita sendiri.
Wah, kita ingin anak kita ini jadi orang alim. Wah, kita ingin anak kita ini, padahal kita dulu ini tidak pernah menuntut ilmu. Ya, pekerjaannya hanya main layangan dari kecil atau apa misalnya yang lain-lain. Ya, karena mungkin tidak ada di zaman itu yang mengarahkan kita untuk menuntut ilmu. Sekarang kita diberikan hidayah, kenal Islam, kenal sunnah. Maka anak-anak kita juga harus kita perjuangkan dengan doa. Dan boleh jadi biidznillah, dengan sebab kita mengurus anak kita, membiayai mereka menuntut ilmu. Jangan sampai anak-anak kita itu meminta. Usahakan, ya, kalau dia ada butuh, sebelum dia butuh kita siapkan. Dan itu kewajiban kita. Kalau kita telantarkan anak kita, tidak kita biayai, tidak kita arahkan untuk ilmu, padahal kita tidak bisa mengajarkannya, boleh jadi walaupun kita sholat, kita jaga, qiyamul lail, puasa, dan seterusnya, soleh pada diri kita, boleh jadi kita digeret masuk neraka gara-gara apa? Anak kita itu. Jadi kita hati-hati. Para ibu-ibu juga doakan suaminya, doakan anaknya, karena insya Allah doa ibu-ibu itu mustajab untuk anak-anaknya. Dan kita jangan doakan keburukan anak-anak kita, apapun itu. Yaitu ujian. Ya, para nabi ada yang keluarganya tidak ikuti dakwahnya, bahkan tidak ingin bertauhid. Ya, jadi kita sabar, sudah jalani. Yang penting kita jalan dakwah dan seterusnya. Nah, ini mungkin yang penting sebagai muqaddimah. Ya, saya sebenarnya ingin melanjutkan kajian kita tentang syarah usul iman, tentang rukun iman. Mudah-mudahan di majelis selanjutnya. Ya, karena saya lihat ini momen yang pertama di masjid ini. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Allah berikan keberkahan bagi waktu-waktu kita, dan semoga Allah masukkan kita semua dan orang-orang yang kita cintai ke dalam surga Firdaus yang tertinggi, dan dikumpulkan di dalamnya seperti kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terus istiqamah, diampuni semua dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah jadikan semua ujian itu menjadi kebahagiaan. Semoga Allah jadikan kesulitan itu kebahagiaan. Dan semoga Allah jadikan semua kesedihan itu adalah kebahagiaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari semua fitnah, baik yang zahir ataupun yang batin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.